Suruh. Enggak. Saya pada bisa ngaji beli. Iya. Ada jejak misteri di bekas pondok pesantren Salafiyah Desa Ancaran, Kuningan, Jawa Barat. Dahulu, pesantren ini sangat ramai dan dijadikan tempat para santri yang ingin menimba ilmu agama. Seiring waktu berjalan, tempat ini tiba-tiba menjadi sepi. Diyakini, tempat ini banyak menyimpan aura magis di dalamnya. Ada perwujudan makhluk gaib yang sering menampakkan dirinya. Bersama Kang Ujang Bustomi, kami mencoba menelusuri kebenaran cerita ini. Sejatinya tempat ini pernah digunakan sebagai pondok pesantren. Namun warga meyakini ada kekuatan magis yang menaungi tempat ini. Seperti banyaknya perwujudan dari makhluk gaib. Assalamualaikum Pak Haji. Ya, Pak Haji bisa dijelaskan gangguan dari makhluk gaib kepada santri-santri ini seperti apa sih Pak? Di antaranya mungkin salah satu ada yang menyerupai macan gitu, terus pocong juga gitu, terus orang gak ada kepalanya. Ya di antaranya mungkin itu. Emang kosongnya pesantren ini sejak kapan Pak? Kurang lebih 5 tahunan. Tapi kalau Pak Haji sendiri pernah mengalami melihat perwujudan dari makhluk gaib atau gangguan-gangguan? Untuk saya sendiri yang menyerupai hal persis seperti itu belum pernah. Cuman kalau mendengar dari para santri gitu sih pernah mendengar gitu ya. Hanya suaranya aja tanpa wujudnya ya. Kalau dari santri sih penjelasan dari santri itu udah jelas banyak lah gitu. Oke, terima kasih Pak Haji. Sama-sama. Assalamualaikum Kang Ujang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebetulnya sangat menarik sekali ya, sebuah pondok pesantren tetapi ternyata banyak gangguan gaib di dalamnya. Kira-kira malam ini kita akan menguak misteri apa nih Kang Ujang? Ya, saya penasaran ketika ada pondok pesantren selalu diganggu dengan makhluk-makhluk gaib yang mereka justru membisiki atau menampakkan agar santrinya itu bubar. Oleh karena itu, saya malam hari ini insya Allah atas izin Allah akan mencoba untuk menetralisir dan juga yang akan mencari tahu siapa sih sosok makhluk gaib yang suka mengganggu santri sehingga santri itu banyak yang tidak betah. Saatnya melakukan mediumisasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa Anda? Di rantas sana. Sejak kapan Anda berada di sini, Ki? Udah lama aku di sini. Berarti Anda tahu sejarah dari pesantren ini. Pesantren ini dibangun tahun berapa, Ki? Dibangun aku tidak tahu. Tapi yang buat aku bangun di sini manusia ini. Kenapa Anda merasa diganggu oleh manusia di sini? Karena mereka selalu mengaji. Panas. Kenapa Anda tidak pindah aja ke tempat lainnya? Ini tempat leluhur saya di sini. Dulunya tempat ini apa sebelum dibangun pesantren? Bukit di sini bukit. Bukit apa namanya? Kalau bukit ini bukit lumbung. Lalu apa yang Anda lakukan saat mendengar orang-orang mengaji? Saya menakuti mereka dengan apa saya. Menakutinya dengan cara seperti apa? Melihatkan kepala kaki. Supaya mereka takut. Bubar dari sini. Apa yang mereka lakukan setelah melihat perwujudan Anda dan teman-teman Anda? Ada yang lari, ada yang enggak. Kenapa Anda begitu sangat egois? Kita kan udah berbeda alam ya, dan ini udah dibangun pesantren, tempat menuntut ilmu agama. Seharusnya Anda pindah aja ke tempat lain. Tidak bisa. Jangan tetap bertahan di sini. Kan Anda juga merasa tidak nyaman kan berada di sini? Iya. Justru manusia yang pindah dari sini. Bukan saya. Alam kita kan sudah biasa aja, nanti kalau gue terganggu. Anda muslim? Kalau saya muslim ngapain saya usir mereka? Kenapa Anda juga jawab salam kami? Saya bangsa jin bisa segalanya. Bukannya panas akhirnya. Panas kalau melihat ayat suci. Tapi kan mengucapkan salam juga bagian dari ayat suci Al-Quran. Itu tidak apa-apa. Selain itu, dengan cara apa lagi Anda mengganggu para santri di sini? Membuat mereka sakit. Caranya seperti apa? Tidak betah di sini. Pengen pulang. Nah, Anda membuat para santri sakit itu dengan cara seperti apa? Menyuruh anak buah saya
untuk menakuti terus supaya goncang jiwanya. Seperti apa? Goncang jiwanya. Pegang. Harus kamu pegang. Anda bisa diam nggak? Kami datang baik-baik, hanya ingin untuk mengungkap sejarah bagaimana Anda mengusir para santri-santri. Pergi kalian dari sini. Pergi gimana? Anda yang pergi, atau saya usir? Usir saya dari sini kalau bisa. Bisa nanti. Ayo. Selain Anda mewujudkan seperti itu, mewujudkan seperti apa lagi? Ketika menggoda santri agar tidak betah. Buahnya seperti manusia tidak berkepala. Tapi tidak pernah merasa dituduh orang-orang. Tidak, hanya menakuti. Mereka itu kan sering ngaji ya, para santri. Seharusnya mereka kan punya aura yang bagus yang membuat Anda tidak kuat mendekati. Kok bisa Anda dekati itu gimana? Karena Islam mereka belum kental. Kenapa nggak kental? Justru mereka kan orang yang tidak bersalah. Nah, di sini ada kiai dan pengasuh, itu yang lebih Islamnya kuat. Tidak ada. Anda itu nyaman di tempat yang seperti apa memang? Di tempat tidak ada manusia. Nah, ini kan banyak manusia. Saya tidak tenang. Bila saya dibangun seperti ini. Tapi kan Anda bisa menempati tempat yang lain, tidak di sini. Dan juga kan di sini kan udah tempat padat. Karena sudah saya katakan ini wilayah saya. Apapun yang terjadi di tempat wilayah saya. Dan sampai kapanpun Anda tidak mau meninggalkan tempat. Tidak. Kalau misalnya kami tetap meminta Anda pergi dari sini dan berhenti untuk mengganggu yang ada di sini, Saya mau pergi. Tapi saya mau tahu dulu kekuatan kalian. Kuatan apa? Kami datang di sini tidak untuk menantang Anda, tapi untuk mengusir Anda jangan mengganggu santri-santri di sini. Sudah saya bilang, pergi dari sini. tidak bisa. Pergi kemana? Pergi dari wilayah sini. Oh, emang dulu ini istana kamu di sini? Iya. Ya, terus dibangun pesantren. Iya. Dan Anda merasa tersinggung. Kenapa tersinggung? Anda tidak mengenal agama. Karena tidak ada izin dahulu. Anda tidak Izinnya gimana emang? Yang mau Anda itu izinnya gimana? Seperti apa yang Anda harapkan? Bangsa saya suka makan dari mentah. Makan darah, tapi tidak dikasih manusia. ini kan buat pesantren, masa harus ngasih darah ke kamu? Itu sudah nggak benar. Suatu persembahan yang selain untuk Allah itu kan tidak dibolehkan dalam agama. Maka kiai itu tidak akan mempersembahkan seperti itu. Sudah saya banyak bicara. Tandi, saya keluar dari anak ini. Tanding bagaimana? Gimana? Maunya seperti apa? Anda tidak mengenal Allah. Saya tidak mengenal. Kenapa? Bicara yang bicara. Cara kenapa? Itu tanding keluar. Dia ada keluar aja. Tanding kenapa? Tanding kuat. Dia ada keluar aja. Tak cukup kuat informasi yang didapat, mediator pun disadarkan. Tiba-tiba tetap di dua dunia. Diam nggak? Diam. Pergi! Diam! Duduk. Diam. Duduk. Duduk. Kenapa? Anda siapa? Sangka Batin. Sejak kapan Anda berada di sini? Sudah lama dan sini tempat saya sebenarnya. Kenapa Anda merasa ini tempat Anda? Sebelum di sini bangun tempat ini. Kami sudah ada di sini. Memangnya dulu tempat ini tempat apa? Kami datang baik-baik. Anda kenapa kasar seperti itu? Iya, Anda tenang aja dulu. Kita tidak berniat mengganggu Anda. Kami Apa baik-baik kita mengasih makan kami? Saya tahu makanan Anda. diam. Kenapa? Pergi kalian. Ya, Pergi. yang pergi. Dengan saya. Anda yang mengganggu para santri di sini. Kenapa? Alasannya apa Anda mengganggu santri-santri di sini? Sebenarnya bukan golongan kami yang mengganggu. Terus, jadi golongan apa? Golongan manusia yang lebih dulu mengganggu kami. Kenapa memang? Apa yang manusia lakukan terhadap Anda dan sebangsa Anda? Dulu sesepuh sini yang mengusir kami dari sini secara paksa. Dulunya apa ini sehingga Anda merasa ini tempat Anda? Sudah ratusan tahun saya di sini. Kenapa? Di sini pernah ada kerajaan. Belum mengenal. Terus Anda bertempat di sini. Iya, dan kami senang dengan kesini. Cuma sesepuh sini yang melarikan kami, mengusir kami. Kan orang mereka cuma bangun pesantren kok. Maksud mereka kan nggak mengusir Anda.
Sebab Anda tidak takut ya dengan lantunan ayat suci Al-Quran? Bangsa kami, jangan dikira dengan ayat-ayat begitu panas. Oh, berarti tidak takut ya dengan bacaan Al-Quran? Kenapa? Kami juga golongan kami seperti kalian. Kenapa? Ada yang ngerti agama, ada yang tidak. Takutnya gimana? Saya sangat takut ada yang berkomandan. Terus sampai kapan Anda mau mengganggu para santri di sini? Sebenarnya saya datang di sini sewaktu-waktu, hanya sewaktu-waktu untuk meneror para santri. Berarti tidak setiap Sebab hari. ini dendam lama. Anda dendam dengan yang ada di sini? Iya. Kalian tidak tahu asal-usulnya. Ya Anda harus cerita dulu biar kami paham maksud Anda apa. Cepat pergi. Anda aja Anda pergi. yang pergilah. Pergi. Belum selesai urusan kami di sini. Kalian manusia-manusia sekarang ganggu dari dulu. Anda yang mengganggu, kami sih tidak. Ngomongnya Anda ganggu, kami mengganggu. Kenapa sih tidak takut sama Al-Quran? Ketika santri pada baca Al-Quran, sholat berjamaah, sholat sunnah dilakukan di sini, kenapa tidak takut? Sudah saya bilang tadi, golongan kami juga bertahap. Bertahap apanya maksudnya? Golongan kami juga banyak yang bisa baca Al-Quran. Cepat pergi dari sini. Anda yang pergi, apa Biar- mau saya paksa pergi? Silakan. Hah? Saja. Mau seperti apa? Pengennya kemana? PN kami Anda meninggalkan tempat ini. Titik. Udah itu aja. Bisa kamu tinggalkan tempat ini? Tapi kasih makan dulu kan. Iya nggak bisa. Nggak bisa. Pokoknya Cepat pergi. nggak bisa. Cepat pergi. Panas. Saya sebagai orang Islam, saya merasa terusik. Karena kami adalah untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Terus apa? Terus apa? Kami yang terusin. Terusik dengan ulah Anda yang selalu mengganggu santri. Bukankah kalian yang lebih dulu? Lebih dulu gimana? Orang ada kok dari dulu. Sesepuh kalian yang mengganggu kami. Ya anak keluar. Kalau tidak mau puas sendiri saya kuat paksa, semua pengikut-pengikut Anda saya musnahkan atas izin Allah. Silakan. Anda tidak mengenal Allah. Allah adalah Maha Pengasih, Maha Besar, tidak ada apa-apanya kamu. Kamu itu hanya sedikit. Namun sayang, informasi yang kami dapat kurang memuaskan. Udah sekarang Anda keluar. Keluar. Anda yang pergi. Pergi dari sini. Dengerin Anda kami. Mulai sekarang Anda dan teman-teman Anda jangan mengganggu lagi tempat ini. Urusan saya belum selesai di sini. Belum selesai gimana? Kang Ujang menyadarkan mediator. Tak diduga, tiba-tiba Mas Elsa kehilangan kontrol. Sorry. Di mana? Posisinya di mana, Pak? Tak disangka, kami yang di bawah menjadi sasaran kemarahannya. Makhluk gaib apa yang sudah merasuki tubuh ini? Turun. Sini. Ya. Anda turun. Hei. Jadi mediator begitu ganas ya, dia melempari kami dengan genteng. Sangat buas sekali. Turun. Bilangin ya kalau dia ngelempar apa-apa ya. Ya. Turun dulu. Turun. Enggak. Ini pada bisa ngaji beli. Iya. Pada bisa ngaji beli. Insya Allah. Tapi Anda turun dulu. Kita bisa ngobrol. Kami datang baik-baik. Anda maunya apa? Panjenengan, Hah? panjenengan pun apa mereka? Anda siapa? Saya pun mengejarnya dengan menaiki anak tangga ini. Siapa Anda? Alif. Sering ganggu santri-santri. Ngetes santri, orang ganggu. Imannya kuat beli, daripada akhlak beli. Terus? Tapi kan ngetesnya jangan seperti itu. Beli apa? Beli apa? Kenapa? Itu kan boleh. Oli, namun santri wis bisa naklukkan jin. Kun kau dia
menangani santri yang bagus. Tapi jangan anarkis seperti itu. Iya, kasihan. Mereka kan niatnya juga baik. Anda arahkan yang benar. Kau ngaji pada benar. Ngaji bener priben. Makanya itu mereka akan belajar. Sedikit demi sedikit, insya Allah mereka akhirnya bisa. Untuk baca ikro. Wis pengennya sakti. Kau bisa sholat sunnah. Pengennya bisa mabur. Apa-apaan. Apa-apaan kenapa? Beli mengkonon carai. Belajarnya buat Tingkah lagi belajar akhlak. tadi belajar kesaktian berarti mereka ya. Mengkonon. Pengennya pada sakti apa? Udah. Santri. Udah. Sila santri. Ya. Saya santrinya. Mau apa kamu? Bisa apa Sila? Hah? Ayo. Mana dua gendeng tak? Jangan kemana-mana, tetap di Dua. Ayo. Mana dua gendeng tak? Siap. Ayo sekian. Jagong kan mau jagong. Nah, konon jagong. Ngobrol baik-baik. Terus seperti apa lagi cara pengetesan? Kau diwedi-wedi nih karo anak buah kula. Pada wedi. Tapi kan aja mau konon. Ya aku udah ngegonon. Wong jaluknya pengen jaluk sakti. Priben kau mancing neraka. Sakti priben mereka kan ngaji, belajar bismillah. Baru ngaji. Baca bismillah. Ning jero ati Cung. Ki, jero segara. Sampean bisa ngukur. Jero ati menungsa lang kasih merucung. Paham? Paham. Nah, terus cara-cara kamu konon bisa boleh dibenahi aja dengan Iya, tapi konon. insya Allah nanti akan ada Kan perubahan. santri aku bubar. Kang ngurus-ngurus Kang ngajare, Kang didike ya Kang pada bener. Kin ngaranang baca ayat kian, ambiran kagian oli jodoh apa-apaan. Ya terus jangan cara seperti itu. Arahkan yang lebih baik. Arahkan Manusia yang lebih tidak baik. luput dari khilaf dan dosa. Mungkin mereka keliru sebelumnya, tapi insya Allah ke depannya dengan ada bimbingan lagi. Insya Allah beli jaminan. Iya, tapi kita manusia insya Allah akan berusaha. Ini kan mudah-mudahan akan ada hikmah setelah ini, ya. Terus sampean siapa? Saya Indah. Sampean Ujang Bustami, saking bundi. saking Cirebon. Sampean Saya Jakarta. ini ki Sinten Malik. Sama teman-teman saya dari Jakarta semuanya. Terus pengennya apa? Saya pengen Anda bagaimana mengarahkan yang lebih baik agar ini tempat-tempat untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar bisa Kembali terjalin lagi, dan kembali santri ada lagi. lebih banyak lagi. Paham? Dikumpulkan santri ya, dikumpulkan masjid sekian. Sok agian mana? Dikumpulkan. Dikumpulin aja dulu. Di santri kan pada wangsul boten. Akhlaknya boten pada kuat. Imannya pada lemah. Bukan iman tidak lemah dan akhlak tidak lemah karena Anda mengganggunya dengan cara-cara seperti itu. Lamun iman lan akhlaknya kuat, beli mungkin keganggu. Sampean meru Nabi Idris. Tapi Idris, Sampean meru. ya tahu. Nabi Idris jaluk mati. Ya dipayu mati. Nabi Idris jaluk ning neraka. Ya dipayu neraka. Sampai alasan pas jalukin ning surga, kelalen je. Anak kang ketinggalan ning dunia. Apa kok? Laga kang beli mungkin. Asal iman akhlaknya kuat. Berarti maksud Anda benahi dulu akhlak, keimanan dalam diri, maka tidak akan pengaruh dengan godaan-godaan dari makhluk-makhluk gaib. Pengkonon. Bener. Leres. Ya, sampean arahkan yang lebih baik. Sampean jangan cara-cara yang wedeni kang udah jelas mengkonon. Iku melas santri kan masih cilik-cilik, pengen belajar ngaji, bisa ikro, bisa maca kitab, bisa maca Quran dengan baik. Tapi ketika ditakut-takuti kang model-model mengkonon, wah ya beli dulu zaman kencil aja mengkonon maning. Oh tinggal dibantu doa kepada Gusti Allah supaya santri rame agar wong kang belajar agama pun kan enak. Dan Tapi dengan cara-cara mengkonon baik, niatnya benar-benar emang mau ibadah gitu. Jadi jangan ada hal sedikit pun berniat negatif, kan maunya seperti itu kan. Leres. Tapi saling membantu. Karena niat Anda saya tahu, itu niat Anda baik. Ada pesan yang bisa Anda sampaikan kepada kami? Menungsa, jin, kabeh alam niki ciptaan Gusti Allah. Iya. Bareng-bareng nyembah ning Gusti Allah. Fabashirhu bimafiratin wa ajrin karim. Assalamualaikum. Dirasa cukup, kami akhiri penelusuran ini dengan tawasulan sebagai penetralisir.
Ya, Kang Ujang, ini kan sebenarnya pondok pesantren, tetapi kenapa masih ada gangguan-gangguan dari makhluk gaib kepada santri-santri yang hakikatnya sedang belajar agama? Nah, ini menarik sekali. Sebenarnya ini sudah tidak aneh dan tidak asing dalam Islam atau dalam dunia pergaiban. Ketika seseorang imannya kuat, maka jin dan iblis yang mengganggunya akan lebih kuat. Oleh karena itu, yang perlu digarisbawahi bahwasanya manusia itu adalah tidak ada yang sempurna. Butuh pertolongan orang lain. Ketika kita mampu, ketika kita kuat, itu berarti sudah takabur. Oleh karena itu, insya Allah tadi ketika kita bersama-sama membacakan surat Baqarah, insya Allah di pesantren ini tidak ada masalah lagi dan aman terkendali. Santri semua yang ada di sini, insya Allah ngaji dan belajar semuanya tidak ada masalah. Asal saya pesan kepada santri-santri, niatkan belajar hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah. Terima kasih ya, Kang. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk baca Iqra, wis pengennya sakti, kau bisa sholat sunnah, pengennya bisa mabur. Beli mengkonon carai. Belajarnya buat Tingkir lagi belajar